Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih namanya? Desi dok. Desi. Oke, Des. Apa harus saya lakukan, Desi? Baik, baik dok. Selamat pagi sahabat RSG Musuh. Berjumpa lagi dengan saya Desi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, perkenankan Desi akan memperkenalkan diri. Nama saya Desi Ramasari, SKG. Saya merupakan dokter gigi muda dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Sumatera Utara. Nah, saya akan memandu live Instagram RSGM pada pagi hari ini. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram RSGM USU, boleh di-follow dulu ya, karena akan ada informasi-informasi penting mengenai gigi dan mulut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi penyakit gigi dengan narasumber kita yaitu Dr. Gigi Nevianti MKes SPKG Konsultan. Beliau merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi USU dan dokter spesialis konservasi gigi di Rumah Sakit Gigi Universitas Sumatera Utara. Nah, baiklah tidak usah berlama-lama lagi. Kita mulai saja pembahasan tentang serba-serbi penyakit gigi dan mulut. Untuk dokter, saya persilakan untuk memberikan penjelasan singkat mengenai tema kita kali ini, dokter. Ya, terima kasih, Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada RSGM USU yang sudah memberi kesempatan kepada kita hari ini untuk sharing tentang penyakit gigi. Kenapa kita ambil topik seperti itu? Karena mungkin kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa penyakit gigi itu adalah gigi berlubang, karies. Nah, padahal sebenarnya penyakit gigi itu selain gigi berlubang, itu ada juga gigi yang mengalami abrasi karena sikat gigi yang terlalu kuat, misalnya ya. Kemudian atrisi, karena misalnya ada kelainan misalnya bruxism, suka menggerakkan gigi. Kemudian bisa karena erosi, karena kimia, itu biasanya pada pabrik, pekerja pabrik baterai. Kemudian pada cewek-cewek yang masih suka makan tetapi nggak pengen gemuk, jadi pada pasien-pasien bulimia ya, yang ketika dia makan terus dia muntahkan kembali. Ketika dia muntahkan itu sebetulnya asam lambungnya yang pH-nya 3 juga ikut keluar, jadi itu menyebabkan juga erosi gigi. Ya, kemudian ada lagi fraktur, ya, ada juga apraksi. Apraksi itu biasanya kelainan gigi yang disebabkan karena terlalu ada over dari gigitannya terlalu kuat gitu. Ya, nanti itu berhubungan juga dengan nanti bruxism gitu ya, atau kencing, kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kerusakan gigi. Jadi saya pikir hari ini mungkin kita bisa membahas tentang itu. Ya, mungkin kebanyakan tentang karies, tapi sebetulnya untuk terjadi penyakit gigi itu banyak penyebabnya seperti yang saya bilang tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Desi. Saya diskusinya banyak. Terima kasih. Dokter. Jadi dok, ini ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan di question box maupun DM RSGM USU dari penyebaran flyer kemarin. Nah, saya mulai bacakan ya dok. Ya, silakan. Yang pertanyaan pertama itu dok, selamat pagi dok, saya sakit gigi terus-menerus dan sering berdarah ketika makan dan sikat gigi. Mahkotanya sudah tidak ada, yang tersisa hanya akarnya saja. Tapi saya takut dicabut. Apakah masih bisa dilakukan perawatan, dok? Terima kasih. Ya, ini kasus sering terjadi ya. Jadi banyak sekali memang pasien yang datang ke dokter gigi udah tinggal sisa akar. Nah, kita kalau menentukan apakah bisa dirawat atau tidak, maka kita lakukan pemeriksaan dahulu ya. Karena untuk melakukan perawatan itu, pertama jaringan giginya itu harus ada yang bisa untuk gigi reparasi kembali. Jadi harus ada pemeriksaan yang lengkap. Kemudian jaringan gingivanya, gusinya juga harus sehat. Jadi kalau bisa atau tidaknya, mestinya melalui pemeriksaan yang lebih teliti lagi. Gitu, Dokter Desi. Jadi bisa atau tidak, silakan datang ke RSGM untuk konsultasi dengan dokter spesialisnya sehingga bisa ditentukan. Kalau orang konservasi itu semua gigi bisa dirawat harusnya, tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Dan ini sudah kasus spesialistik, jadi memang cuma adanya di RSGM.
Nah, itu saja jawaban saya. Gimana, Dokter Desi? Baik dokter, berarti kita harus memilih dokter yang sesuai sama kasusnya ya dok. Benar, ya. Jadi dok, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dok. Gigi saya sering ngilu saat makan. Karena saya takut ke dokter gigi, saya biarkan saja. Dan lama-lama ngilunya hilang. Itu kenapa ya dok? Dan apa dampaknya kalau saya membiarkan terlalu lama gigi saya yang dan tidak ditambal? Terima kasih dokter. Ya, jadi ceritanya giginya berlubang, terus ngilu, lama-lama ngilunya hilang. Ngilu saja atau sampai sakit? Nggak tahu ya. Dia katanya ngilu dok. Ngilu ya. Tapi ngilunya Karena dia kalau akan hilang. ngilunya hilang itu nggak mungkin. Mestinya, ya, mestinya dia kalau memang ngilu, kalau berlubang ya, berlubang itu kan berarti sudah kena ke jaringan gigi yang lebih dalam yang dekat ke saraf pulpa. Nah, itu kalau dibiarkan pastinya kena ke saraf pulpanya dan itu menimbulkan rasa sakit. Nah, mungkin yang namanya juga orang awam dia kurang paham apakah itu ngilu atau sakit. Tapi saya berasumsi bahwa ini gigi ini sudah ketika dia ngilu kemudian sakit akhirnya gigi itu mengalami kematian, ya kematian sehingga dia tidak merasakan sakit lagi, gitu. Nah, dampaknya kalau dibiarkan terlalu lama, otomatis perjalanan infeksinya yang tadinya cuma di gigi itu akan ke jaringan gigi gusi yang di bawah gigi. Nah, akhirnya apa? Nanti bisa kita lihat seperti kasus-kasus giginya seperti ada bisul, bukan giginya, jaringan gusi di bawah gigi ada bisul. Kalau gigi nggak ada bisulnya ya, Dek. Ya, jadi jaringan ada bisul, ada namanya abses. Ya, kemudian abses ini bisa berulang. Dan kalau dibiarkan bisa menjadi kista, bisa menjadi akhirnya mungkin bisa menjadi penyebab infeksi di gigi yang lain dan bisa menjadi predisposisi terjadinya kanker. Dan satu lagi udah pasti bisa menyebabkan kehilangan gigi karena gigi yang tidak ditambal selain dia merusak jaringan di bawahnya, nama jaringan periapikal, struktur gigi itu juga rusak gitu karena bakteri itu sifatnya merusak jaringan gigi. Makanya sampai ada yang tinggal sisa akar. Ya, itu karena itu. Jadi proses kerusakannya itu tetap terjadi sampai dia nanti tinggal akar saja terus menjadi masalah gitu. Ketika bakterinya meningkat, itu akan terjadi kasus-kasus akut, misalnya tadi saya bilang abses atau bisul yang bernanah, ya sampai nanti pembengkakan giginya, pipi sampai keluar gitu ya, sampai giginya besar, giginya, mukanya besar sebelah gitu, ya itu salah satu efek dari ya dibiarkan tidak dirawat. Ya silakan. Ini pertanyaan ketiga dok. Assalamualaikum dokter, saya punya masalah di gigi geraham saya. Saya sudah perawatan saluran akar di dokter gigi dan sudah dibuatkan permanen. Tapi kenapa setelah 5 tahun gigi permanen saya mulai ngilu-ngilu ya dok? Apalagi kalau sudah makan ada terasa sakit-sakitnya sedikit dok. Maaf ini kira-kira kenapa ya dok? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih dokter. Ya. Sebetulnya kan perawatan saluran akar gini kan tujuannya supaya giginya itu bisa dipertahankan selama mungkin di rongga mulut dan pasien tidak merasakan sakit sama sekali. Tetapi kenapa bisa sakit? Yang pertama, kalau kita melakukan saluran akar atau penambalan atau gigi yang sehat pun seharusnya kan memang harus dilakukan kontrol ya, ini pada kasus seperti ini harusnya kontrolnya 6 bulan sekali, terutama melihat tambalannya. Karena yang namanya tambalan itu tidak ada yang bisa bertahan seumur hidup. Jadi kalau tambalannya rusak, sebaiknya tuh kalau di dokter gigi bisa cepat diperbaiki sehingga tidak ada kemungkinan bakterinya untuk masuk. Jadi kenapa bisa terjadi rasa sakit lagi? Itu karena mungkin ada bakteri yang masuk ke dalam saluran akarnya sehingga terjadi reinfeksi. Bisa dari yang paling sering 90% itu karena tambalannya yang rusak. Ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu berarti ketika dia masuk bakteri maka terjadi reinfeksi. Nah, tanda-tanda inflamasi itu kan salah satunya adalah rasa sakit. Jadi rasa sakitnya ini merupakan tanda dari ada infeksi di dalam saluran akar yang sudah dirawat. Jadi saluran akar yang sudah dirawat itu juga harus saluran akar itu tetap dipertahankan, tetap tertutup rapat, tidak boleh masuk bakteri atau apapun.
Ya, nah sebaiknya kalau ditanya apa yang harus dilakukan, ya kembali ke dokter giginya, diperiksa lagi, mungkin harus lakukan perawatan ulang. Seperti itu. Jadi saya minta kalau kita sebaiknya jika kita sakit tidak sakit, ditambah atau tidak tetap rutin ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi kita, gitu, supaya tidak terjadi apalagi kalau sudah dirawat. Gitu. Gimana? Baik dok. Eh, berarti setiap 6 bulan sekali kita wajib ke dokter gigi untuk melakukan perawatan ya kan dokter? Ya. Kita lanjut dokter ke pertanyaan selanjutnya. Gigi saya pernah ditambal sebelumnya. Kemudian 6 bulan kemudian gigi saya bengkak parah. Sampai wajah saya membesar sebelah karena bengkak. Gigi yang ditambal adalah gigi geraham kiri bawah dok. Kemudian saya beli obat di apotik. Saya dikasih antibiotik, anti radang dan anti nyeri. Lalu bengkak itu sekarang sudah reda. Yang ingin saya tanyakan, apakah gigi tersebut lebih baik dicabut atau ditambal ulang ya dok? Atau gimana dok untuk perawatan yang lebih baik? Terima kasih dokter. Oke, jawabannya standar ya. Yang pastinya untuk menentukan apakah giginya lebih baik dicabut atau ditambal ulang, balik lagi ke dokter giginya, periksakan ke RSGM USU, di sana ada ahli yang spesial untuk spesialis apakah gigi ini bisa dipertahankan, konservasi, atau mesti dicabut, itu di bedah mulut. Tapi sebenarnya gini ya, kalau kita mencabut gigi, itu kan berarti kita kehilangan gigi. Nah, ketika kita kehilangan gigi, maka kita akan kesulitan ketika mengunyah. Ya, Tuhan sudah menciptakan bahwa gigi itu ada lawannya, gigi geram atas dan geram bawah. Ketika kita mengunyah, maka gigi geram itu akan bertemu. Sehingga makanan yang kita punya itu bisa hancur dengan baik. Otomatis ketika masuk ke pencernaan, ke lambung itu juga dalam konsistensi yang memang pas untuk lambung. Gitu. Karena makanan yang tidak dikunyah itu tidak baik untuk lambung. Nah, ketika gigi itu dicabut, otomatis ketika kita mengunyah, agak sulit mengunyahnya karena nggak ada lawannya. Jadi biasanya kita akan mengunyahnya ke belah, kalau misalnya yang ini gigi sebelah kanan, maka kita akan sebelah kiri mengunyahnya. Apa yang terjadi ketika itu kita lakukan, di sebelah yang tidak kita pakai mengunyah, itu akan terjadi penumpukan karang gigi. Sementara yang tempat kita mengunyah sebelah gigi itu ada beban yang berlebih. Karena mesinnya ketika kita mengunyah, dia harus kiri kanannya mesti sama bebannya. Nah, beban yang berlebih di sebelah kiri ini bisa menyebabkan akhirnya gigi itu menjadi patah. Ya, karena gigi ini juga punya batas kemampuan untuk menerima tekanan pengunyahan. Nah, artinya kalau kita cabut akan menyebabkan masalah lain. Nah, salah satu mungkin kalau dicabut supaya tidak terjadi masalah itu, kembali fungsi pengunyahannya dengan baik, maka dilakukan pembuatan gigi palsu. Gitu. Ya. Tapi kalau mau dipertahankan juga, ditambal ulang, nah itu perlu lagi pemeriksaan oleh spesialis konservasi. Apakah gigi ini memang indikasi untuk dipertahankan. Makanya jawabannya bisa lagi, datang ke dokter gigi lagi, datang ke RSGM USU, terus nanti dirujuk ke spesialis konservasi untuk melihat apakah memang bisa dipertahankan atau tidak. Gitu. Ya. Ya, baik dokter. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya ada ke dokter gigi 6 bulan yang lalu. Dokternya menyarankan untuk dilakukan perawatan saluran akar. Karena saya sedang bertugas di luar kota, jadi saya tidak melanjutkan perawatan tersebut sampai selesai. Dan sebulan yang lalu, gigi tersebut patah dengan sendirinya. Sekarang sudah habis mahkotanya, dok. Apakah gigi tersebut masih bisa dirawat, dok? Terima kasih, dokter. Ya, pertanyaan baik sekali ya. Kalau gigi yang sudah habis mahkotanya, apa bisa dipertahankan? Bisa. Ya, sepanjang tadi saya bilang bahwa struktur mahkotanya itu memang mempunyai syarat untuk dipertahankan, kemudian jaringan pendukungnya, jaringan giginya dan tulang yang mendukung gigi itu memenuhi syarat juga untuk mendukung giginya supaya bisa dipertahankan. Jadi jawabannya kalau apakah bisa, ya bisa, tapi balik lagi nanti kita periksa lagi gitu, ya. Apakah saya karena gini nggak jelas ya habis mahkotanya sebanyak banyaknya gitu. Tapi
sebagai seorang dokter gigi harusnya kita tujuannya selalu mempertahankan gigi gitu. Seperti itu. Baik dokter. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Dok, gigi saya berlubang di bagian depan rahang atas dan sudah saya cabut. Karena masa COVID, saya di PHK dan balik ke kampung. Di kampung saya susah mencari dokter gigi, jadi saya ke tukang gigi untuk membuat gigi palsu. Gigi bagian depan saya pun disambungkan dengan gigi palsu dan tidak bisa dilepas sama sekali. Dan sekarang rasa mulut saya berbau dan gusi saya mudah berdarah. Saya mau tanya dok, apakah dampak yang akan saya alami apabila saya menggunakan gigi palsu yang langsung disambungkan permanen ke gigi saya yang berlubang? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ini sering kejadian ya tukang gigi. Gini ya, tukang gigi itu sebetulnya kompetensinya hanya membuat gigi palsu. Ya, dan mungkin karena kita kurang pengetahuan sehingga, dan memang tukang gigi ini murah, jadi semua pasien-pasien rata-rata cari yang murah gitu ya. Tapi sayangnya tukang gigi juga tidak profesional menjelaskan bagaimana kompetensi dia. Kalau pertanyaannya adalah apakah dampak yang akan saya alami apabila menggunakan gigi palsu yang langsung disambung permanen, sudah ada dampaknya nih. Mulutnya terasa bau, kemudian gusinya mudah berdarah. Artinya sudah terjadi penyakit periodontal. Sudah ada infeksi di jaringan gusinya. Ya, kemudian di periodontal ke gigi yang berlubang. Gigi berlubang sendiri itu sudah sumber infeksi karena di situ banyak bakteri segala macam ya. Nanti akhirnya gigi yang berlubang ini kalau tidak dirawat ya akan lepas. Otomatis gigi palsu itu akan lepas juga gitu. Ya, saya pernah punya pasien memang yang seperti ini, dia cuma satu gigi ya dirawat buat gigi palsu sama itunya tukang giginya, dan dibuat seperti ini memang ditempel gitu pakai bahan yang memang ya dia lengket, bukannya lengketnya ke gigi tapi dia melengketkannya ke gusi gitu. Sampai akhirnya pasien itu merasa memang mulutnya bau dan sering gusinya berdarah, akhirnya datang ke dokter gigi ya dicabut gigi palsunya ya rusak jadinya gitu. Pasti harus dirusak jadinya ya. Jadi memang, dan dampaknya ini kita bayangkanlah kalau kita punya di dalam tubuh kita ada bakteri, ada sumber infeksi, dibiarkan aja gitu ya bisa kemana-mana lagi kan ya, bisa menjalar kemana-mana yang tertutup. Jadi jaringan gusi yang tertutup oleh gigi palsu ini itu kan menjadi sumber infeksi, dan kita tahu bakteri itu ada yang sifatnya yang hidup di dalam suasana yang ada udara, ada yang tidak ada, yang bisa hidup dalam suasana tidak ada udara. Pada gigi palsu yang tertutup gusinya oleh gigi palsu, itu bakteri yang banyak tumbuh adalah yang tidak yang bisa hidup di tidak ada udara, itu namanya anaerob. Dan bakteri ini paling ganas gitu loh. Ya, patogenitas paling tinggi dan paling ganas dan paling sering menyebabkan terjadinya kerusakan tulang dan jaringan. Jadi kalau misalnya dibiarkan, ini bisa terjadi tadi abses ya, kemudian bisa terjadi kusta, bisa terjadi kanker, jadi tulangnya bisa rusak sehingga nanti ya bisa rusak deh ininya apanya nih, tidak struktur gigi tapi struktur tulang rahangnya juga bisa rusak kalau dibiarkan. Gitu. Jadi sebaiknya cepat-cepatlah ke dokter gigi untuk membuka itu dan melakukan perawatan yang benar gitu. Ya, sayangnya sekarang ini tidak ada undang-undang terhadap tukang gigi, yang ada undang-undang praktek dokter gigi. Jadi kalau dokter giginya ada buat salah, langsung praktek. Kalau tukang giginya salah, nggak ada. Ya kan? Iya benar dokter. Ya, himbauan pemerintah lah, jangan buat sebelah gitu ya kan, bisa ada sekolah mahal-mahal, nggak mau praktek. Kadang-kadang kan itu nggak Kita yang kena ya kan dokter. Ya, apa? Kita yang kena, padahal Ya. tukang gigi aja bisa bebas gitu. Ya, dan banyak sekali kan ortugi ya istilahnya ya. Korban tukang gigi itu kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali, tapi tetap aja orang ada, karena dia memang murah. Memang ya kenapa murah? Karena dia kan nggak sekolah. Ya kan, ilmu kan didapat turun-temurun tuh biasanya. Jadi memang nggak sekolah, murah, jadi cuma tahu membuat. Tapi bagaimana kualitasnya, bagaimana apakah itu dari kesehatannya, dia kan nggak belajar. Ya itulah bedanya tukang gigi dengan dokter gigi. Itu ya Desi. Iya dokter. Dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya. Selamat siang dok. Saya punya kebiasaan meminang dok.
Saya sering sakit gigi pas diperiksa di puskesmas dekat rumah saya. Katanya tidak ada lubang. Saya cuma dikasih obat. Yang menjadi masalah gigi tersebut sering sakit. Saya sudah bosan dok meminum obat. Kira-kira ini kenapa ya dok? Dan bagaimana penanganannya? Suka minang tuh kan nyeri, ya. Iya, iya dokter. Oke. Menyerinya pakai eh, daun sirih saja, atau ada pinangnya beserta kapurnya sama Biasanya gambirnya. lengkap dok. Hah? Lengkap dok. Ada Lengkap ya. pinangnya, ada gambirnya, iya. Oke. Kalau cuma menggigit sirih aja itu sebenarnya nggak masalah daun sirih. Tapi ketika ada gambirnya, ada kapurnya, ya, kemudian ada pinangnya, dan itu digosok-gosok, karena biasanya orang nyiri itu bukan cuma digigit, digosok-gosokkan ke giginya, dan biasanya ke daerah leher gigi. Nah, giginya itu pasti akan terjadi kalau kita bilang namanya abrasi, ya. Jadi menipis, aus, ya, karena ada kapurnya. Kemudian gusinya karena digosok-gosok gitu, ya, jadi akhirnya kan luka. Jadi banyak sekali penyakit, banyak sekali kasus kanker, ya, kanker di daerah yang ibu-ibu suka menyirih itu karena kebiasaan menyirih itu. Jadi kebiasaan menyirih itu sebetulnya nggak masalah asal tidak menggosokkannya dengan kuat ke giginya dan ke gusinya. Gitu. Ya, jadi kalau bisa, tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa saya. Pertanyaan gimana? Yes. Ada rasa sakit dok, jadi dia udah capek minum obat terus. Gimana cara penanganannya gitu dok? Ya, oke, jangan minum obat terus ya. Lebih baik ke dokter gigi, terus dilihat sakitnya dari mana. Apakah dari gusinya yang mengalami infeksi, atau dari giginya yang sudah rusak. Karena di dalam gigi itu ada namanya jaringan pulpa. Jaringan pulpa itu terdiri dari pembuluh darah saraf dan pembuluh tahap bening. Nah, itu kalau terbuka itu menimbulkan rasa sakit gitu. Jadi kayak seperti luka gitu, ya. Jadi sebaiknya cepat-cepatlah ke dokter gigi untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk perawatannya. Baik dokter. Ya. Baik dok, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai anak-anaknya dok. Dok, saya memiliki anak laki-laki berusia 8 tahun. Dia memiliki cita-cita jadi polisi. Kemudian dia sering mengeluh sakit gigi pada gigi geraham bawahnya. Kemudian saya bawa ke dokter gigi. Saya terkejut ternyata sudah kena gigi permanennya, bukannya gigi anak-anaknya. Jadi saya takut sekali ke dokter gigi sehingga ketika mau dirawat anak saya menangis dan tidak mau buka mulut. Apa yang akan terjadi kalau saya membiarkan gigi anak saya tidak dirawat? Apakah akan berakhir pencabutan dok? Terima kasih. Ya, pastilah kalau tidak dirawat, akhirnya kan giginya kan akan rusak, busuk, jadi tinggal sisa akar dicabut. Nah, akibatnya seperti yang saya bilang tadi kan, terjadi gangguan oklusi, kemudian belum lagi gigi yang sebelahnya akan miring ke gigi yang lain, ke tempat yang kosong itu, gigi yang atas itu akan turun ke bawah, jadi intinya oklusinya akan terganggu. Nah, sebenarnya kalau kita punya anak umur 8 tahun, itu sebaiknya ke dokter giginya, ke spesialis dokter gigi anak. Gitu. Karena apa? Karena mereka itu diajarkan bagaimana memanage anak-anak untuk merawat gigi anak-anak. Karena beda, handle-nya itu beda ya, penanganannya beda antara anak-anak dengan orang dewasa. Nah, karena anak-anak ini begitu dia trauma sekali, dia nggak akan mau lagi dokter gigi. Itu sudah pasti. Ya, jadi kalau yang mau balik lagi, kalau mau yang tepat, yang murah spesialisnya, yang bisa ke SDM Busu ya, gitu. Di sini kan terintegrasi ya, semua ada spesialisnya dan karya pendidikan. Jadi insya Allah semua SOP-nya sesuai dengan standar pendidikan dokter gigi, baik spesialis maupun dokter gigi umum. Jadi tolong ketika kita punya anak-anak yang bermasalah, gimana caranya supaya anak-anak itu tidak takut dokter gigi, dan kalau dia tidak mau jangan dipaksa, ya. Jadi saya pernah punya pasien, dia datang cuman kita ngobrol-ngobrol aja sama anak itu, kita kali kedua kali ngobrol-ngobrol sampai dia merasa nyaman dengan kita. Jadi memang kalau untuk anak ini harus chemistry-nya harus kuat antara dokter gigi dengan anak-anak gitu. Nggak mesti SP sih sebenarnya, dokter gigi umum juga bisa. Tapi yang penting anak itu jangan dipaksa kalau dia memang belum mau dibuka mulutnya gitu. Karena pemaksaan itu akan buat dia trauma,
sehingga tidak mau lagi dan akhirnya dicabut. Nah, cabut ini juga masih anak-anak kan, karena dia nggak mungkin umur 8 tahun cabutnya 16 tahun itu nggak mungkin, karena gigi itu akan pasti cepat rusaknya dan bolak-balik pasiennya akan merasakan giginya gusinya bernanah terus menerus dan itu akan mengganggu. Jadi akhirnya pencabutan pada usia anak juga sebenarnya. Paling lama setahun 2 tahun pasti akan bermasalah, lebih parah lagi. Ya, jadi kalau memang nggak mau, orang tuanya boleh cari pergi lain yang kira-kiranya membuat anak itu nyaman gitu. Kan beda-beda ya. Jadi saya pernah memang dapat pasien yang anaknya tuh menangis dan pergi lain, akhirnya datang ke praktek saya. Terus bapaknya sampai marah-marah gitu. Kamu jangan nangis-nangis lagi ya gitu. Terus nah, kita handle-nya gimana sama anak itu ya, persuasif sehingga dia anak laki juga pasti 8 tahun juga. Saya ingat sekali waktu itu. Dan akhirnya pasien itu karena memang gigi susu yang memang masalah untuk dicabut ya, akhirnya mau setiap hari datang ke dokter gigi gitu loh. Ya, jadi untuk kita yang dokter gigi ini, calon dokter gigi, ilmu komunikasi dengan anak itu penting banget ya. Itu kalau nggak salah Desi di semester berapa? Dokter gigi ya? Belum dok, masih lagi koas dok. Lagi koas. Kemarin kan ada di blok 3 ya, komunikasi. Iya dokter, benar. Ya. Nah, itu basicnya untuk bagaimana menghandle pasien. Ya. Anak-anak, pasien dewasa kan pasien juga macam-macam modelnya. Ada yang modelnya penurut, ada yang kritis, ada yang apa. Nah, itu semua kita bisa lihat, gitu kan, bisa disamain. Jadi sebetulnya dokter gigi yang berhasil itu karena dia bisa menghandle pasiennya. Jadi pasien itu merasa nyaman gitu. Ya. Oke, silakan. Cukup kali ini jawabannya ya. Iya dokter. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Assalamualaikum dokter, saya sedang hamil trimester kedua, usia kandungan 4 bulan, tiba-tiba saya sakit gigi dok, sakit sekali sampai tidak bisa tidur. Gigi saya memang berlubang, saya hanya berani minum parastamol dok, saya tidak berani minum obat lain. Apakah ibu hamil seperti saya diperbolehkan untuk perawatan gigi dok? Apakah tidak ada dampak ke janin dokter? Terima kasih dokter. Ya, hamil semester kedua ini biasanya lagi sedang itu ya, suka mual-mual gitu ya. Sebetulnya nggak ada masalah ke dokter giginya, cuman dokter giginya mesti agak ekstra hati-hati nih, karena pasiennya kan sensitif. Biasanya buka mulut dikit, kalau salah dikit dia langsung muntah. Jadi sebetulnya dokter giginya yang harus hati-hati. Kalau ke janinnya nggak ada masalah, ya, karena janin dengan gigi itu kan jauh banget dan laginya janin itu sangat dilindungi ya. Plasentanya itu dia tidak semudah itu masuk masuk misalnya yang takut apa sih sebenarnya, misalnya obat-obatan gitu, karena kan obat-obatan kita lakukannya kan di mulut, tidak ada yang ditelan kalau tergigi ya. Cuman memang menghandle pasien yang hamilnya masih mual-mual seperti ini memang harus hati-hati gitu. Dan biasanya pun kalau tidak bisa dilakukan perawatan, misalnya perawatan saluran akar nggak bisa, paling nggak kita melakukan pembersihan di saluran akarnya, kemudian kita kasih obat di dalam, kasih sidak, kita tutup. Nanti kalau dia sudah agak nyaman, sudah kandungan 7 bulan, sudah bisa dilakukan perawatan seperti itu. Nah, sekarang gini ya, gigi yang sakit ini, kalau gigi berlubang, itu kan karena infeksi bakterinya meningkat di dalam. Ya, ketika gigi berlubang, ada sisa-sisa makanan yang merupakan SBM bakteri, itu akan menyebabkan bakterinya menjadi semakin, bakteri ini kan sebetulnya flora normal, tapi ketika masuk ke dalam saluran akar, jumlahnya bertambah banyak, maka dia akan menjadi patogennya meningkat. Sehingga salah satunya menyebabkan reaksi inflamasi berupa rasa sakit ya. Nah, jadi tindakannya adalah membersihkan saluran akar itu, membersihkan saluran akar itu dari berbagai macam bakteri itu. Nah, tindakan ini kalau idealnya kan dibersihkan sampai bersih ya, kemudian nanti saluran akar ditutup lagi dengan bahan yang bisa mengisi saluran akar tadi, kemudian nanti baru ditambal. Nah, itu kan prosesnya panjang. Kalaupun tidak bisa kita lakukan sepanjang itu, minimal kita melakukan tadi pembersihannya saja. Jadi dia datang, dibuka aksesnya, dibersihkan, pakai file mana yang bisa. Ini giginya gigi berapa sih kurang tahu ya. Tapi saluran akarnya dibersihkan semaksimal kita bisa, karena dia bisa lama-lama buka mulut kan. Nah, kemudian pakailah bahan-bahan yang tidak bahan irigasi yang tidak membuat dia mual. Misalnya NaOCl jangan dipakai, karena NaOCl itu kan bau ya, nanti dia takutnya mual. Jadi mungkin pakai klorsidin
ya, atau pakai oxypress itu lebih bagus. Oxypress itu membuat kita nyaman banget itu, ya. Harganya pun nyaman juga oxypress itu. Tapi dia memang itu ya, memang berbasis oksigen ya, jadi memang banget terasa banget freshnya kalau pakai itu. Jadi itu bagus sekali untuk ibu-ibu hamil. Saya bukan launching produk ya, cuman memang kenyataan seperti itu karena dia oksigen ya. Nah oksigen itu kan paling nggak disukain bakteri memang. Jadi ketika kita masukkan oksigen ke dalam, otomatis bakterinya mati. Dan di dalam saluran akar itu ruangannya anaerob, oksigennya kurang gitu. Jadi freshnya pun kurang. Jadi kalau kita kasih itu, selain bakterinya mati, terus kembali lagi nanti pH-nya kembali normal. Jadi pasien tidak merasa nyaman. Jadi pakailah bahan-bahan irigasi yang memang dia membuat nyaman pasien. Seperti itu ya, Desi. Baik, dokter. Baik dokter, ini pertanyaan selanjutnya. Dokter, ayah saya berusia 58 tahun dan memiliki riwayat gula sudah 10 tahun. Gigi ayah saya yang sebelah kanan bawah berlubang dan berencana untuk dicabut karena sering sakit membuat ayah saya jadi susah tidur, sehingga tensi pun naik. Selain dengan dicabut, apakah ada solusi lain untuk gigi ayah saya dengan riwayat penyakit tersebut ya dok? Terima kasih dok. Ya, tentunya kalau gigi rusak itu kan dua ya, bisa dicabut atau bisa dipertahankan, gitu ya. Tadi balik lagi ke situ dan putusannya bagaimana itu tergantung hasil pemeriksaan. Sebetulnya orang-orang yang punya penyakit gula ini untuk perawatan saluran akar itu nggak masalah. Kalau mau dirawat ya, mau dipertahankan itu nggak masalah. Sepanjang kalau dia nanti mau pakai anestesi, kita sesuaikan karena dia tensinya tinggi, kita sesuaikan bahan anestesinya yang untuk pasien-pasien yang tensinya tinggi, yang tidak mengandung adrenalin misalnya seperti itu. Nah kemudian untuk perawatan saluran akarnya itu nggak masalah. Yang masalah kalau dia cabut gigi. Kenapa? Kalau pasien yang punya riwayat medisnya DM ini, DM itu dia kejelekannya menghancurkan tulang, jadi merusak struktur jaringan pendukung gigi, tulang dan gingiva. Ya, jadi kenapa orang yang pasien DM itu nggak berlubang pun giginya bisa lepas, karena tulangnya hancur. Ya, dan jadi dia merusak sistem imun sebenarnya. Ya, mungkin mekanismenya saya kurang paham dan saya pikir nggak usah dijelaskan di sini takut salah. Tapi intinya dia merusak sistem imun kita sehingga tulang itu menjadi hancur sendiri dan jaringan lunaknya pun hancur juga. Otomatis giginya bisa lepas. Nah, kalau mau dicabut karena tensinya tinggi itu harus terkontrol gulanya. Jadi kita tidak bisa melakukan pencabutan pada pasien-pasien dengan penyakit gula yang tidak terkontrol. Jadi harus ada apa istilahnya ya? Izin apa ini dari dokter umum? Surat dari dokter umum rekomendasi bahwa dia bisa cabut giginya. Jadi jangan coba-coba seorang dokter gigi mencabut gigi yang goyang, apalagi dokter gigi umum ya. Kalau gigi spesialis bedah mulut mereka punya kemampuan yang lebih bisa mencabut pasien-pasien seperti ini. Tapi kalau kita masih dokter umum, dokter gigi umum, sebaiknya ada rekomendasi dari dokter umum bahwa dia memang gulanya terkontrol, tensinya pun terkontrol sehingga bisa dilakukan pencabutan. Tapi kalau untuk perawatan saluran akar, meskipun tensi tinggi, nggak masalah, gitu. Ya, nggak masalah. Tapi sebenarnya gini ya, yang penting sekarang penyakit gulanya, Jadi gini, capek pun kita melakukan perawatan saluran akar, kalau gulanya nggak terkontrol, gigi itu akan lepas juga, gitu. Jadi yang penting sebenarnya edukasi ke pasiennya. Karena saya juga sering dapat gini pasien ini giginya goyang-goyang, terus saya bilang oke, sekarang gulanya terkontrol apa enggak terkontrol, tapi tanya kapan terakhir ke dokter umumnya nggak tahu dia kapan. Berarti nggak terkontrol dong, ya kan? Nah nggak ada gunanya sebetulnya kalau kita mau direcabut, mau dirawat tuh nggak ada gunanya. Nggak usah kan giginya berlubang, mobility aja goyang giginya. Itu kalau gulanya nggak terkontrol, capek kita spendingnya. Ya saya ada pasien dokter sama dokter ini berdua sekarang nggak kelar-kelar karena gulanya nggak terkontrol dan pasiennya nggak mau dicabut. Yang ada tuh tambah goyang giginya waktu di splinting. Gitu. Ya, jadi untuk pasien-pasien kompromis medis seperti ini
edukasi kita harus lebih dibandingkan pasien-pasien yang tidak kompromedis. Makanya kita harus tanya dulu ketika pertama sekali datang pasien itu, selain keluhan utamanya, yang tanya adalah keadaan sistemiknya. Apalagi umurnya sudah 58 tahun, pasti sudah ada simpanannya gitu. Kayak saya tuh 59 udah ada simpanan banyak. Ya, Des, komunikasi dengan pasien deh, yang penting kalau kita dokter gigi ini. Ya, lanjut. Harus komunikasi yang baik ya dok. Ya. Dok, ini ada yang bertanya dok soal perawatan di RSGM. Gigi geraham satu saya berlubang sampai akar gitu kan dok. Bagaimana ya kalau ingin melakukan perawatan di RSGM itu ke dokter spesialis atau dokter gimana ya dok gitu dok? Kalau ingin melakukan perawatan di RSGM. Ini kasus ini seperti saya loh sebenarnya. Gigi saya ada yang crack seperti ini, terbelah dua. Jadi awalnya karena saya punya M3 nggak mau saya cabut, takut. Akhirnya dia mendorong ke gigi depan, akhirnya terjadi pelanggar kaps, dan suatu saat terus terjadi crack. Crack itu kan ditandai dengan seringilu. Waktu itu saya ke dokter gigi, nggak ada lubangnya, tidak ada masalah dengan periodontal, tapi seringilu. Ternyata suatu saat saya makan kerang, giginya terbelah dua. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Akhirnya saya ke RSGM, kemudian saya ke konservasi, saya tanya apakah gigi saya bisa dipertahankan. Ke SP konservasi ya, waktu itu dokter Giwanda, Martu Denis, terus dia bilang nggak bisa lagi, mohon maaf, Kak. Nah, saya akhirnya pergi ke bedah mulut untuk mencabut gigi saya. Karena kalau sudah terbelah dua, jadi lihat ya, apakah makanya nanti kalau seperti ini pasti dirujuknya konservasi dulu, nanti konservasi lihat bisa nggak dipertahankan. Kalau nggak bisa, nanti dirujuknya ke bedah mulut untuk dilakukan pencabutan. Jadi memang kasus-kasus seperti ini memang harusnya ke rumah sakit yang spesialisnya lengkap. Baik dokter, untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Selamat pagi dokter, gigi saya berlubang sebelah kanan atas, tepatnya di gigi geraham saya. Saya perhatikan ada benjolan daging dari gigi saya dan kalau tiap makan sakit dan mudah berdarah. Saya biarkan saja selama 1 tahun, daging tersebut makin besar dan sekarang bengkak. Bagaimana ya dok cara penanganannya gigi saya yang berlubang? Saya takut dicabut. Terima kasih dokter. Ya, jadi ini giginya sepertinya benjolan daging ini biasanya kalau kita bilang abses ya, atau orang umum bilang bisul. Ini perluasan infeksi dari gigi yang tadinya berlubang, giginya mati, kemudian infeksinya bakteri menjalar ke jaringan di bawah gigi dan terbentuk abses atau gigi berlubang. Nanti pasti harusnya ada tanda bernanah di sini, biasanya keluar nanah. Nah, apa yang kita lakukan? Ya datang aja ke dokter gigi. Nanti kalau memang bisa dipertahankan, dirawat gitu. Ya, namanya perawatan saluran akar gitu. Nggak apa-apa, ini kasus yang biasa sering terjadi. Kalau nggak bisa dirawat lagi, tadi pertimbangannya jaring giginya nggak bisa dirawat lagi, nggak bisa dipertahankan, jaringan pendukungnya juga nggak mendukung, maka dilakukan pencabutan. Gitu. Dan ini sebaiknya juga kasus-kasus seperti ini ke spesialis ya, spesialis. Ya. Sepertinya kita sudah habis dokter dan melihat waktu juga sudah selesai dok. Terasa ya? Iya dok, udah ya. 1 jam juga ya dokter. 1 jam ya? Baik dokter, mohon maaf kalau misalnya Desi ada salah kata selama membawa live Instagram kali ini ya dokter. Ya, nggak ada salah, cukup baik ya, komunikasinya juga lancar. Desi juga kelihatan antusias karena mungkin sebagai seorang dokter gigi jadi pengen tahunya banyak ya. Dan pertanyaan-pertanyaan cukup membingungkan sebenarnya. Itu kan membuat saya pikir gitu. Ya, untungnya kita sudah punya ya kasus-kasus ini kebetulan saya sudah pernah temukan, jadi ada jawabannya gitu. Kalau nggak ada, tadi saya bingung juga. Ya, terima kasih. Ternyata teman-teman kita di luar kedokteran gigi itu sangat kritis ya, sangat memperdulikan kesehatan gigi dan mulutnya, sehingga dimulai pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik menurut saya, dan mungkin saya juga banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih sekali lagi untuk Desi yang sudah membawakan acara ini dengan baik, kepada RSGM, USU, khususnya Dr. Ferry ya sebagai penanggung jawab, dan
semua tim lah, saya juga nggak tahu, semua tim IT di RSJM sudah bagus sekali membuat acara seperti ini online. Mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah wawasan teman-teman masyarakat di luar, dan lebih bisa dan yang penting mereka tahu tuh sebenarnya sekarang ada RSJM khusus loh yang bisa menyelesaikan semua masalah penyakit gigi yang tidak hanya karies, tetapi juga tadi ada crack di situ. Tadi saya cerita di awal, penyakit gigi tidak mesti harus karies, tetapi juga bisa karena patah. Itu saja ya. Terima kasih ya Desi. Ya, dokter. Terima kasih Ya, semuanya. dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Siang, dokter.